Hari ini kita ngobrol dengan cast True Stalker, sebuah series baru nih, luar biasa. Halo semuanya. Ada Jeffrey, Nicole, ada Angie, ada Brandon Salim juga. Kita sebenarnya pengen ngobrolin soal ininya nih, soal seriesnya. Cuman yang menarik nih, tadi kan gue ngintip ya. Kalian tuh ternyata suka nanya deep questions pas lagi reading, makanya bisa bonding. Memang apa sih deep questionnya? Itu memang belum pernah satu project sebelumnya. Ada yang udah, ada yang belum sih. Yeah. Oh, jadi ada beda-beda gitu. Aku sama Angie, sama Brandon pernah. Tapi kalau kita semuanya barengan kayak belum ada ya. Belum ada. Tapi kayaknya kita juga lumayan cepat nyaman sama satu sama lain. Ada satu hari juga kita kayak duduk, terus kita suruh sebutin first impression masing-masing. Terus itu kayak siapa yang memulai itu semua sih? Siapa sih yang memulai kayak kan lagi pada duduk nih? Kayak kita harus saling kenal nih. Siapa sih? Gue penasaran deh. Siapa orang itu Gaby sih? ya? Gaby yang duluan. Jadi pertamanya tuh dia punya kayak dia pernah main ini sama teman-temannya. Dia punya kayak pertanyaan-pertanyaan yang lumayan deep. Jadi kayak misalkan di mata kalian aku tuh kayak gimana sih? Terus kita muter jawab satu-satu. Oh gitu. Padahal baru kenal. Lah gimana cara kita tahu di mata kalian aku kayak gimana kalau baru kenal di minggu pertama. Minggu pertama reading. Minggu pertama reading kayak kita minta first impression tuh kayak pas sudah 4 harian reading lah. Oke. Jadi kayak mungkin karena pada penasaran diri sendiri di mata cast yang lain kayak gimana, biar tahu cara behave juga. Itu salah satu pemain tuh si Gaby itu. Iya. Kayak dia yang inisiasiin. Dia soalnya pertanyaannya, dia kayak atau nggak kita bertanya. main ini aja yuk guys, gitu. Terus kita main deh. Apa? Yang tadi itu main game di mata kalian tuh aku kayak gimana, terus atau kayak kalau ada satu hal yang bisa aku perbaiki dari diri aku tuh apa, satu hal yang favorit dari diri kita tuh apa. Terlalu ini ya kayak bebannya tinggi sekali ya untuk sebuah pertemuan yang baru 4 hari. Lumayan. Tapi ini kan kamu udah pernah main. Mau nanya perubahan nih. Jadi kan Angie masih ingat nggak ngelihat Nicole pas lagi reading itu? Tapi aku sama impresi Nicole udah pernah kenal kan dari judul sebelumnya. Kalau kita bertiga ini udah kenal dari sebelum judul ini. Sama Brandon pun juga. Sama Brandon pun udah. Oh, berarti nggak ada yang berubah dong? Berarti dari pertama kali first impression sampai akhirnya selesai syuting series ini nggak juga? Ya mungkin sama beberapa cast yang lain ada ya. Iya ada. Ada sih. Cast yang nggak datang hari ini. Tapi memang karena udah pernah ketemu, segampang itu proses readingnya buat nyari chemistry-nya apa segala macam. Jujur nggak sama yang udah ketemu doang sih, sama yang belum ketemu pun, misalnya aku sama Haiko atau sama Gemi dan lain-lain tetap gampang karena semuanya nggak ada yang masang tembok buat bangun chemistry di sini. Nggak ada yang ngejarakin diri mereka gitu loh. Oke. Oh iya, dan kita FOMO-an gitu loh anak-anaknya. Jadi kalau kita lagi ngumpul-ngumpul yang tadi kita lakuin ini, semuanya biasanya mau ikut sampai kayak mepet banget, hampir nggak ada yang ikut. Jadi waktu itu pernah satu hari kan reading selesainya tuh beda-beda Kak. Ada yang selesai duluan, terus nanti ada karena disesiin kan. Waktu itu pernah Mika sama Bintang tuh lagi pengen nongkrong aja di Pipo. Nggak sebutnya di Sensi. Pipo tuh apa tuh? Pipo tuh restoran. Oke. Terus dia foto di grup. Terus tiba-tiba semuanya masih satu-satu datang ke situ. Haiko yang udah di mobil, udah nyalain mesin, buka map, lihat grup, dia matiin lagi mobil, dia naik. Karena pengen kumpul. Iya, jadi kita tuh FOMO-an gitu anaknya. FOMO. Tahu gak kenapa kalian FOMO-an? Kenapa? Karena belum ketemu yang namanya pernikahan. Oke, betul. Ini udah hampir tapi. Apa? Ini udah hampir. Dan hampir apa ini? Hampir nikah. Kenapa jadi kesana? Boleh diceritain kegagalan nikahnya itu? Akan. Berarti ini detik-detik terakhir Brandon Salim bisa turun dari mobil dan ikut gabung. Ini aja gue udah jarang ikut. Tapi jujur dia yang paling sering gak ikut. Gara-gara nyiapin pernikahan. Enggak juga, tapi karena kayak gue gak mau besok pagi bangunnya tuh kesiangan. Iya. Terus capek gitu. Fisik kan udah beda sekarang. Bener sih, emang ngapain tuh nongkrong sampai kesiangan tuh? Yang ngobrolnya lama aja. Iya benar. Oke, berarti memang nggak ada masalah ya dari pas reading segala macam itu. Langsung takut ya.
Tapi penasaran dong yang itu apa tadi yang apa tes apa? Rice purity Rice test. purity Mau test. coba? Rice, ada rice-nya. Rice Iya, purity test. rice. Bisa dicoba. Yuk Maksudnya kita gimana? coba yuk. Bisa. Radit yuk. 100 pertanyaan tapi. Atau satu aja pilih-pilih aja. 100 pertanyaan. Banyak sih Kak. Jadi pertanyaannya ini ada yang kayak pernah di penjara nggak? Ya ampun. Pernah. Ini apa sih kalian reading ngapain sih? Tunggu, sorry, lo pernah di penjara nggak? Nggak pernah. Pernah pacaran nggak? Apalagi ya pertanyaannya kok? Oh, makin lama makin ekstrim gitu Makin kali ya. ekstrim. Oh nih nih Dipilih nih. dah. Iya. Contoh. tuh, Atau nggak aku pilihin aja Kak yang bisa ya. Pilih. Pernah vandalism nggak? Pernah coret-coret nggak? Anjir, pernah lagi gue. Oh pernah? Pernah. Waktu SMA tuh disuruh nyoret-nyoret tembok sama kakak kelas. Oh, Karena kita tes punya nama angkatan sendiri. Jadi lu harus nama angkatan lu harus bunyi kemana-mana suruh nyoret tembok. Di tembok sekolah mana waktu itu? Tembok mana? Dekat sekolah sih, dekat sekolah. Kayak samping-samping gor gitu di Bulungan. Tapi itu kepaksa sih, bukan hobi. Iya, tapi contoh-contohnya gitu pernah ngerokok nggak? Pernah Apa lagi? pernah pacaran nggak? Pernah. pegangan tangan nggak? Tapi Iya. pertanyaannya gitu sampai 100. Kalau nggak pernah lucu juga sih. Pernah pegangan tangan nggak? Padahal udah nikah. Iya. Nggak bisa, emang nggak bisa aja gitu. Ya tapi Oke. gitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, oke ini banyak ya, ada 100 Iya, ya. jorok semua. Pertanyaannya, yang tesnya paling jelek nilainya untuk Rice Purity. Siapa? Gua. Oke. Iya nggak sih? Iya. Yang nilainya paling bagus. Aku. Masa? Kok gitu reaksinya? Ya, orangnya banyak. Orangnya kan gitu banyak. Orangnya kan banyak. Kamu paling bagus. Emang kamu ya? Iya. Sama Gaby deh masalah nih. Nih kita masih ada kok Kak. Ada ya? Masih ada apa ini? Masih Hasilnya. ada Lu hasil screenshot. hasilnya. Ada Oh, skor. enggak, kan. Kamu Ada di menyimpan grup. skor. Ada di grup ya? Ada di grup. Oh, ada di grup. Oh, berarti ngomongnya di WA grup enggak? Apa di Nah, kita langsung Kita tapi kirim ada skornya. kirim screenshot skor masing-masing. Oh, astaga. Wah, kerap sekali ya. Nih Nicole segini. Iya, you are so evil katanya. Tunggu. Itu artinya apa? Tadi kan skornya Kalau skornya segitu berarti Banyak yang sisanya yang udah pernah aku lakuin. Dari Jadi 100 itu. dia nggak pernah ngelakuin 7 doang dari 100. Nicole. Jeffrey Nicole. Dari 100 hal-hal itu hanya 7 yang kau tidak lakukan. Hidup saya asik sih. Kalau gitu boleh tahu nggak salah satunya? Salah satunya Yang tidak dilakukan. yang 7 tidak itu. dilakukan. Nah, karena 7 tuh. Boleh lihat. Kayaknya ada yang aneh-aneh sih kayak kena STD kan ya, obviously Iya. nggak kena dong. Oh, STD. Ya, salah satunya sih. Iya. sama Gaby sih. 43 aku 55. Oh iya, Oh. dia paling Hebat, paling bagus. pure. Hebat NG berarti. NG paling pure berarti. Apa Rice Purity? Rice test. Purity. Rice Purity. Oke, nah untuk ininya sendiri, seriesnya ini siapa yang bisa cerita ini? Soal apa ini True Stalker? Kan memang dari Wattpad kan? Agam. Oke, jadi Agam nih, pemeran True Stalk- utama nih. Cielah. True Stalker ini menceritakan tentang kalau di Wattpad kan SMA, ini diganti jadi anak kuliahan tentang Kuliahan. kehidupan sosial anak kuliahan aja sih, tapi dengan twist ada impostor apa sih? Orang yang main Among Us. Ada orang apa? Pengkhianat apa itu? Ya impostor orang ngerti lah ya. Musuh di Impostor. belakang selimut. Boleh kalian nggak? Ada. Aku grogi. Nggak grogi. Sorry bang. Grogi. Perasaan skor lo 7 kenapa lo? Kenapa lo grogi? Pada skornya 7 dia. Oke. Angie gimana bisa jelasin nggak? Kalau dari mata aku ya, aku ngeliat ini sebagai cerita sosial anak-anak kuliah, dimana awalnya tuh kelihatannya kayak romance karena sebenarnya ini Adiba nih suka banget sama Agam. Oke, Adiba itu kamu kah? Bukan, Atau Adiba itu ada- Haiko. Haiko, oke. Haiko nih suka banget sama Agam, tapi Adiba nih sukanya tuh sampai yang stalking banget, bener-bener definisi cewek stalker abis, bisa diikutin, sosial media tiap hari dipantengin sampai mobilnya Agam apa, karena dia suka banget. Tiba-tiba ada suatu insiden di mana kayaknya nih ada stalker lain selain Adiba yang mengancam kehidupan sosial Si remaja-remaja kuliah ini. Semuanya keganggu Oh. karena ada satu stalker ini. Tunggu. Wah, yang ini kita menarik nggak tahu banget ya. siapa. Jadi si Agam disukain si Adiba. Dia awalnya sahabat kah atau memang orang random yang suka aja? Random strangers. Si Adiba ini Adiba sama Agam awalnya. adik kelas.
Oh ada kelas, Ada kelas. Tapi kenal dengan si Agam. Kenal karena Agam ini kayak ketua OSIS gitu di sekolahnya. Dulunya, iya kalau nggak salah di Wattpad-nya itu ya ketua OSIS ceritanya. Oke, dia nge-stalk nih, stalking, terus tiba-tiba seolah ada stalker lain. Atau mungkin itu Adiba, kita nggak tahu. Tapi ada satu stalker yang Seru. mengganggu kehidupan sosial semua anak kuliah ini. Apa tuh mengganggu kehidupan sosial tuh maksudnya gimana? Jadi, Kayak rahasianya dibuka yang tiba-tiba ada rahasia Agam dari dulu, rahasia kita dari dulu kayaknya. ya pokoknya dibikin jadi kacau lah, jadi Bener. dibikin saling berantem Kayak lah siapa apa nih gitu satu kan. orang yang bisa tahu rahasia kita semua terus nge-up-upin ini ke publik. Oh, jadi kayak mencari werewolf-nya ya? Ya, itu dia werewolf. Bener-bener kayak Among Us. Posternya werewolf. Bener. Berarti di antara kalian ada satu orang yang nggak jelas ini nih, Ya. yang itu yang jadi misteri sepanjang berapa episode nih? 8. 8. 8 episode. Di antara kita atau Di dari antara Di luar pun semua nggak tahu. cast. nggak tahu. Ya pokoknya ada. Oke. Nah berarti kamu jadi siapa Angie di sini? Aku jadi Agatha. Agatha. Oke, Agatha itu adalah Jadi di gengnya Agam ada Agam, Gali, Adiba Agatha. Bintang Hari. Oh, Hari. Oke. sama Agatha. Agatha nih cewek satu-satunya yang ada di geng cowok-cowok ini, dan Agatha juga pacarnya Gali. Oh, jadi kalian pacaran ceritanya. Oke. Kalau Agatha orangnya kayak gimana? Dia ketua OSIS, berarti kan keren nih, dia berwibawa nih. Anjay. Skornya 7. Sekolah 7. Kalau Agatha gimana? Kalau Agatha tuh orangnya very very strong character. Heeh. Yang menurut aku dia Aries banget, ngomong zodiak lagi. Oke. Dia Istriku Aries dia. Oh ya, Iya. yang kayak berapi-api gitu loh Kak, yang kayak selalu bereaksi. Makanya iya, mungkin bener, dengan bener. strong karakter ini dia masuk ke geng cowok-cowok. Jadi dia lumayan bisa dibilang tomboyish. Oh. Tapi dekat dengan karakter kamu, maksudnya dengan kepribadian kamu nggak? Ada dekatnya ada enggaknya sih? Berarti kamu nggak terlalu punya banyak kesulitan ya buat masuk Enggak ke si Agatha ini ya? Enggak juga. Nah si Burhan ini siapa? Gali. Gak salah beda sendiri dia kan? Gali. Beda sendiri kan A tiba-tiba. Gali. Gali gimana Gali? Kalau Gali pacarnya kan? Pacar. Tapi apa ini dia secara karakter gimana? Jadi backgroundnya adalah kalau si Gali ini datang dari keluarga yang broken home karena pas dia Oke. kecil dari luar kota itu keluarganya mengalami kecelakaan mobil yang besar sehingga di sana dia kehilangan papanya dan juga kembaran twin brother ya. Oh dia punya Iya. kembaran. Punya Kembaran. kembaran. Meninggal tuh dua-duanya. Tersisa dia dan juga mamanya. Cuman karena mamanya mengalami kejadian sangat traumatik akhirnya jadi gila dan nggak bisa ngurus si Gali lagi. Jadinya si Gali ini disuruh ke Jakarta biar tinggal bareng sama tantenya. Dimana itu salah satu saudaranya dari mama. Cuman tantenya pun juga nggak terlalu mau ngurus, kayak kenapa jadi tanggung jawab gue nih. Bener. Itu kan gue juga banyak responsibility dalam kehidupan gitu. Akhirnya si Gali deket lah sama si Agam di sekolah. Gali dekat sama Agam. Ya, cuman karena si Gali ini punya trauma dalam kehidupan dia mau merubah supaya gue ini bisa menjadi anak yang baik lah gitu ya. Gue bisa dengerin orang tuanya. Jadi dikasih masukan sama orang tuanya Agam, nurut gitu. Tunggu, yang mau berubah Gali. Oh. Ya, jadi kayak pengen merubah kehidupan, merubah situasi. Oh, karena apa dia sedih dengan hidup dia gitu? Yes. Oh. Nggak dapat Terus apa-apa ketemu kan. Agam. Iya, ketemu sama orang tuanya Agam, ya kan sering ketemu ngobrol, dikasih masukan apa. Gali tuh orang kayak, "Oh iya, bener juga ya tante, Om," gitu ya. Karena di sini Agam tuh nggak terlalu nurut sama orang tuanya. Oh rebel justru. Agak rebel, makanya Gali tuh agak overshadowing dia nanti. Oh jadi kayak orang tuanya malah lebih. Iya, jadi kayak anak kedua gitu Iya. jadinya nanti. Tapi seru sih ceritanya sih. Tapi intinya tuh kayak kita semua tuh everyone is a stalker, right? In the end of the day ya. Maksudnya gimana tuh? Kita semua ya suka stalking lah. Iya dong, masa enggak? Iya ya. Kepo, kita suka Kayaknya kepo. Kak Radit Gue kayak enggak nggak kepo deh kalau Iya. gue. Oke, definisinya apa? Yang paling rendah kegiatan yang kita bisa stalking. Misalkan apa kayak kita mau interview, ini ada pre-interview, ini kepo banget sih nge-stalk kita nih. Bener. Tapi kan buat kerjaan. Bener juga sih. Tapi kan buat ini biar kita siap sama anekdot. Iya, Ada jadi pre-interview research kan dulu. sekarang bahasanya. Tapi gue juga googlein kalian juga sih sebelum Nah, bener sih. Iya. Ya tapi kan itu konteksnya kerjaan. Iya. Tapi kan nge-stalk ya. Oh gini Actionnya paling gampang nih. Instagram ada berapa lu? Ada 2 Ada dua. Ada 2. Berarti punya second account. punya second account. Dipakai buat apa? Dipakai buat sama teman-teman dekat, kayak ngepost yang cuma bisa dilihat teman dekat.
buat lihat orang-orang juga nggak? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Kan kadang ada story yang kalau kita lihat storynya dia Kelihatan. Aku nggak peduli sih pakai main Iya, he account aja. doesn't care. kalau lu malah justru ini gue lihat loh gitu ya. Iya, mungkin itu kali Instagram kedua itu ya banyak yang orang pakai buat kepo-kepoan juga kan. Tapi enggak sih. Enggak juga ya? Kayaknya Instagram kedua sih buat orang. Ada yang buat kepo tapi mostly untuk mungkin kalau buat kita lebih untuk sharing sama teman-teman terdekat kita aja karena ada banyak hal yang nggak bisa dikasih lihat ke ranah publik kan. Walaupun ujung-ujungnya ada yang bocorin juga ya. Iya, zaman-zaman sekarang ini ya. Oke. Karadit punya nggak? Enggak, dulu sempat punya. Sama. Dulu tapi repot banget. Kenapa? Ribet. Ya harus login pakai Oh enggak, Switch sekarang bisa account. kayak kan di gini. pojok kanan bawah kan dipencet lagi. Oh, itu kan Switch Gampang account. kali. simple banget, tinggal Iya, diketik 2 kali. Habis itu kan berubah semua. Iya. Oh itu gampang ya? Gampang. Gue emang semales itu ya. Emang semales itu gue berarti ya. Karena kan yang di kanan kan tinggal Iya. diganti. Klik lama. Terus kata orang untuk biar teman yang follow kan. Iya, biar isinya teman-teman aja. Nah itu aku gak punya temen masalahnya. Oh. Kayak kosong juga isinya. Tapi si Anissa yang niat tuh. Istri gue niat banget. Oh punya juga. Dia punya dan dia ngerangkai ceritanya gitu. Hah? Kayak dia ngerangkai lagi di pantai. Dia suka cerita ya. Suka tapi gambar orang lain pantai ditaruh. Jadi seolah-olah yang punya second account ini lagi di pantai, ngerti ya maksudnya? Oh iya. Oh lucu banget, alter ego. Iya, dia seolah bikin ini, bikin apa segala macam. Sudah nipu orang banyak banget. Enggak sih Brandon langsung melotot. Enggak. Tapi dia memang suka berpura-pura mengisi Instagram itu dengan kegiatan yang seolah itu orang beneran gitu. Tapi kalau definisi Brandon apa tadi maksudnya Everybody's a stalker. Karena itu penting banget ya dalam kehidupan gue ya. Maksud gue ngerasa gue pernah cerita ke mereka juga. Ketemu sama orang dan ketika mereka tahu tentang gue itu gue bikin seneng. Kayak misalnya gue ketemu Karadit tahu, Brandon lu kemarin abis ini ya, kemarin lu filmnya baru keluar. Itu membuat aku happy. Oh dia ternyata appreciate dan mungkin ngikutin update hidupku ya gitu. Oke. Kalau aku ketemu Karadit mungkin baru punya anak, wah congrats ya anaknya namanya ini ya gitu. Aku seneng gitu loh. Oke, merasa diperhatikan. Iya kayak Ya, gitu sih. oke. Lalu. Ya lebih kayak gitu. Dan ketika kalau misalkan dulu aku pas mau ketemu gebetan aku udah stalking dulu supaya pas ketemu asik banget pas ngobrol. Jadi kayak pura-pura gue nggak tahu lu band favorit lu ini, tapi pas ngobrol gue tuh paling suka band ini. Oh, kamu juga? Oh sama dong gitu. Ada kan jadi seru kan. Tapi ya tapi Brandon cari ya. mutual juga, maksudnya beneran suka juga. Bener, cuma Brandon, ini argumen gue nih sama percintaan zaman sekarang. Apa tuh? Dulu itu zaman gua dulu itu kan belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada macam-macam tuh. Friendster pun juga baru pas gua kuliah, Brandon. Emang gua habis sekolah Romusha biasanya. Memang udah sejauh itu gua. Enggak, udah tua banget lah, maksudnya artinya belum punya itu. Setiap ketemu cewek ngedate, Pak itu rasanya kayak kita nggak tahu dia siapa, jadi kita discovering Sesuatu yang baru gitu. Ya. bareng, kita discoveringnya bareng. Seru sih. Kayak oh lo ternyata ini lo apa segala. Kita nggak ngerti sama sekali. Nah kalau sekarang ya kayak kata lo kan, Iya. kita bisa lihat IG-nya kan. Tapi magicnya masih ada nggak? Tapi kalau buat lo masih ada. Justru itu malah nambah magic itu ya. Kalau gue justru ngerasa itu kayak Magicnya adalah mengurangi. sesuatu yang nggak ada di Instagramnya. Make sense. Ngerti kan? Oh, Dia iya, baru iya, cerita. iya. Oh iya gitu kan. Yang ada di Instagram malah. Bener. Iya, cuma mungkin gathering informasi ini kayak yang tadi Karadit jadiin sebuah anekdot aja, tapi kan dari situ kita ngobrolin lebih. Tadi ada rice purity dan lain-lain, tapi dengan kita ada research di awal, kita punya topik untuk dibicarakan yang akhirnya dua-duanya jadi lebih terbuka, terus abis itu ketemu magicnya setelah itu sih. Kayaknya Bener sih. mempermudah aja di komunikasi di awal. Dan ini kali ya melihat layer lain dari diri dia ya. Kayak Instagram kan oh surface ternyata lo doang. ada di bawah di layer bawah lo selain Instagram gue bisa dapet itu. Orang lain Iya, gak dapet gitu kali ya. benar banget lagi. Lo ketemu ini calon istri dari mana? DM Instagram. Serius? Iya. Bener? Apa operator IndiHome atau? Kan wifi lagi rusak nih. Bisa ketemu Ada watermark strip siapa? Iya, gue nyari cewek kemarin. gimana cara? Gue nggak ngerti gimana dari DM tuh gimana? Jadi gue ada tahu. Jeffrey menahan diri untuk tidak cerita ya. Cuma gue penasaran. Gimana? Jadi
Lewat explore, enggak? 2-3 tahun yang lalu ada mutual memang, ada mutual. Dan memang pada saat itu tuh gue lagi demen DM cewek yang banyak emang. Lempar jaring aja siapa yang bales, oke gitu. 100 orang lah ya. Ada lah lebih. Itu teori probabilitas tuh. Iya, 10% adalah. Ya, masa dari 500 orang nggak ada Ya, gitu kan. sampai di titik dimana kalau di DM nggak dibalas gue udah nggak peduli gitu. Ya udah nggak apa-apa. DM-nya apa? DM-nya gimana? Hai gitu enggak? Hai aja dulu. Oh, hai aja. Hai aja dulu. Atau nggak nge-react story-nya apa kayak lucu banget ya gitu atau apalah terserah gitu. React story. Nge-react story dia. Emoticon itu. Ya, misalnya kayak gitu. Atau api, pakai api. Api-api. berapi-api. Pakai api kan? Enggak. Enggak. Anjir gue sering lagi. Temen gue ngapain mau kasih api. Iya, sekarang udah ini yang Tinggal zaman mata sih. hati, mata hati. Wing. Mata hati. Oh, kan? mata hati. Mata hati Yang tuh. Heart eyes Oh, yang jatuh emoji. cinta. Iya. Mata hati. Iya. Terus habis itu ya udah, habis pas gue hai 2 minggu nggak dibalas, tapi pun gue nggak sadar dia belum balas gue kan gue DM-nya banyak. Iya, benar. Pas dia balas Numpuk gue, tuh. udah dibalas sama yang ini gitu. numpuk. This is true story, tapi akhirnya jadi love story, tenang. Iya. Terus ya udah abis itu udah dibalas, abis itu ngobrol-ngobrol asik banget. Jadi gue paling suka kalau udah DM sama ceweknya tuh yang open, yang santai gitu. Gue nanya apa, dia ikut nanya balik juga. Oh, artinya ditanggepin nih. Ditanggepin gitu iya, ya. iya. Terus habis itu gue minta WA-nya. Nah, biasa kalau gue punya WA, biasa udah dapat WA nih, gue ada 2 cara. Yang pertama gue mau bikin dia ketawa dulu deh. Gue mau pura-pura jadi Gojek misalkan. Atau pura-pura jadi kurir instan. Oke. Terus gue bilang, "Hai Kak, paketnya udah di depan rumah nih Kak." gitu. Nanti dia akan DM ke gue di Instagram. Aneh banget loh, tiba-tiba masa ada kurir instan nge-DM gue. Salah ngirim dia. Oh ya, gitu. Habis itu baru gue bilang, itu gue gitu. Jadi pasti ketawa. Enggak tahu itu gue ya. Make sense. Enggak bener-bener itu Lucu kalau bagus. lagi ngelakuin pasti. Bener. Iya kan? Dia kan Itu- pasti curhat. Iya, iya. Cewek suka curhat. Itu menjadi bagus kalau dia tidak beneran expect ada paket. Kalau dia lagi menunggu paket, buat dia kayak ini orang niat apa marah-marah ke toko lain dia. Oke, terus Itu cara pertama, tapi gue gak pakai itu. seru Brandon. Yang- Brandon seru banget. Brandon seru banget Brandon. Oh serius gak sih? Serius. Tapi cara kedua adalah biasa langsung telepon. Nah si Dika itu langsung gue telepon. Siapa? Dika. Nama ceweknya Dika. Andika Putri. Serius? Iya. Raditya Dika? Ya udah pas gue telepon dia Seru asik banget, gue video call dia asik wah gitu. Jadi gue ya udah jadian. Maksudnya ketemu lagi terus dating. Tapi nggak aneh tuh abis chatting ngedate gitu, nggak ya? Enggak. Oh iya, Ya, justru seru karena banget. ini. Nah itu magic ya, ketemu asik nggak ya, nyambung nggak ya gitu loh, walaupun karena udah could be ngobrol. different. Iya. Takutnya in real life beda feel-nya. Tapi ini kayak emang dibahas semua di sini ya. Terus Stalker itu kan 21-20 ya. Berarti ini sumuran kalian juga kan? Sumuran. Ya masih ya. Ada yang di bawah masih? Ada bintang-bintang. Oh, enggak ada yang di bawah. Ada, oke. Di atas. Berarti memang problem-problem yang dibahas juga soal itu kah? Iya. Persahabatan atau persahabatan, percintaan, Keluarga. banyak banget sih. Oh. Nah, ini Jeffrey sebagai agam kan. Ini kan di stalking orang. Iya. Lo pernah nggak punya pengalaman ada yang stalk lo? Pernah lagi. Waktu itu lagi ulang tahun, terus ada 2 cewek datang ke rumah bawa kue. Random gitu. Lo ulang tahun di rumah nih. Iya ulang tahun di rumah. Terus bawa kue ke depan rumah. Terus gue bingung, dia baik sih kayak pengen ngucapin ulang tahun sambil bawa kue, tiup lilin bla bla bla. Tapi yang gue bingungin ini dapat alamat dari mana? Iya, Ya. benar. Oh iya ini pernah ada akun gosip pernah ngepost alamat abang gitu. Akun gosip. Iya akun gosip. Oke, ngepost alamat lengkap. Iya ada Anjir, aneh kayak nggak sengaja deh dia lupa blur gitu. Anjay. Terus akhirnya dia screenshot datang ke rumah pas ulang tahun. Nah, itu datang kan berarti ngasih kue. Iya. Terus lo ketemuin. Ketemuin ya udah kayak maksudnya niat mereka kan baik. Jadi ya udah doa tiup lilin. Oh, ngerayain tuh bertiga gitu. Di depan rumah ya. Bertiga. Kita doa dulu ya, doa. Oke. Berarti lo hebat dong, maksudnya artinya lo tidak mau membuat mereka sakit hati juga. Enggak lah, maksudnya ya gitu baik kan. Iya baik itu baik. Terus akhirnya udah. Akhirnya udah, terus aku bilang kayak jangan dikasih tau ke siapa-siapa ya alamatnya. Terus oh iya aman kok gitu. Pernah datang lagi nggak? Enggak. Ah udah habis itu udah. Habis itu enggak ada lagi. Nggak ada pengalaman yang seserem di sini kah? Nggak ada. Sampai diikuti. Tapi aku yang stalking mungkin pernah. Waktu itu habis lulus dari SD, aku sama crush aku beda SMP. Sama crush. Oh, Sama yang crush naksir aku. itu Yang ya. aku taksir beda SMP. Akhirnya aku karena penasaran dia ngapain sehari-harinya, setiap pulang sekolah aku selalu naik motor lewat depan rumah dia bolak-balik kayak
lihat dia ngapain, ada cowok yang ngapel apa enggak gitu kayak. Agak gila ya sih, bisa berkali-kali itu sehari. Tapi ya kalau kita ngelihatnya kayak stalking kayak gini, kesannya kayak gimana gitu ya? Maksudnya kayak ngikutin orang apa segala macam. Tapi memang sih zaman SMP, SD itu kita ngelakuin juga ya. Maksudnya gue juga kayak gitu tau. Masa? Iya. Lewat depan rumahnya gitu kayak merhatiin ada siapa gitu atau Enggak lewat depan rumah. Gue nungguin dia dan tentu nggak pakai motor karena gue nggak bisa naik motor kan. Kaki nggak nyampe. Nah, nungguin dia nyampe depan sekolah. Gue sampai dulu punya nih waktu SD nih. Ada buku kayak gini. Ada jamnya. Dia nyampe sekolah. Jadi biar tahu pas dia nyampe sekolah, gue udah di depan gerbang ngeliat dia cuma senyum doang gitu. Satu sekolah tau nggak? Satu sekolah. Oh, kalau nggak satu sekolah agak. Saya tiap hari telat ya. Kebetulan dia sekolah di Bogor ya waktu itu. Tapi kalau dilihat-lihat agak serem sih kalau kita pikir lagi. Iya, dipikir lagi agak aneh. Agak creepy juga. Mungkin tapi pada saat itu masih menjadi hal yang lumayan wajar. Kalau sekarang mungkin karena ada social media orang jadi nggak stalking yang secara in person lagi. In person mungkin zaman sekarang kan stalking mungkin seperti itu tapi versi digital kayak tiap ada following baru dicekin, mungkin buka akun Instagramnya sehari 10 kali buat ngeliatin ada posan baru nggak atau dibukain tagnya terus di followin semua teman-temannya. Cuman mereka sekarang menurut aku zaman sekarang lebih banyak yang stalking tuh lebih ke digital aja sih. Iya. Karena dengan semua teknologi ini. Lebih serem itu atau yang kayak dulu offline gitu. Tapi maksudnya kalian tuh nggak ngapa-ngapain loh. Kalian tuh cuma ngikutin, cuma mau bilang hai atau cuma mau lihat doang, nggak yang kalian sampai sentuh atau enggak lah. Iya, exactly. So I think it's quite harmless, no? Nggak tahu. Tapi kalau dilihat lagi ya gue ngapain banget ya nungguin cewek itu di depan. Karena nggak punya kuasa lagi. Artinya kita tahu, gue tahu dia nggak mungkin suka pada saat itu. Jadi kita udah mentok tuh untuk ya udahlah, cuman bisa ngeliat doang gitu. Iya. Tapi lebih serem stalking digital menurut gue karena we never know siapa yang nge-stalk. Maksudnya misalnya ada orang yang random nge-stalk kita setiap hari buka foto kita juga nggak tau. Jadi wallpaper dia, terus dia ngelakuin apa dengan foto itu kita juga nggak tahu kan. Terus udah gitu di titik dimana dia bisa nge-hack kita, misalnya satu hari nge-hack kita. Dia bisa dibuka tuh browser history, chattingan WhatsApp, serem banget kan. Tanpa kita mengetahui itu misalkan. Benar, sekarang di IG ada tahu nggak yang gambar pesawat yang buat kirim ke orang. Itu kita bisa tahu ada berapa orang yang dikirimin si postingan kita ini. Iya. Oh, berapa kali di-share? Oh iya, berapa kali di-share. Iya, benar. Kadang gue kayak foto gue lagi minum kopi kan, 70 siapa yang lo ngirim apa sih? Mungkin kayak ngirim siapa sih? Ganteng ya Kak Radit di sini kan nggak ada yang tahu. Enggak, itu nggak mungkin sih, kayak itu enggak sih. Tapi kamu kan perempuan nih. Soal stalker ini ngalamin nggak? Kan biasa lebih rentan cewek. Kalau aku kayaknya kalau secara fisik yang kayak Nicole disamperin, diikutin, gitu-gitu aku belum pernah sih. Oke. Kebetulan. Cuma kalau digital emang lumayan sering. Tapi aku juga di satu sisi yang lain sangat membatasi apa yang aku share di main account aku. Makanya ada second account ini. Kayak aku tuh jarang banget post real time. Jadi aku meminimalisir hal-hal yang bisa bikin aku di stalk lah, karena yang tadi aku perempuan mungkin lebih rentan atau kayak gimana. Aku tuh jarang banget post real time. Jadi misalkan aku lagi makan di tempat A, aku foto-foto, aku postingnya besok. Oh, biar orang nggak nyamperin. Biar orang nggak tahu aku di mana gitu. Aku menggunakan sosial media aku bener-bener share-nya tuh yang penting aja dan yang apa sih yang bukan netral ya, apa sih katanya, harmless, like neutral things, like nggak pernah yang terlalu privacy aku share gitu. Jadi itu sangat meminimalisir hal-hal yang bisa di stalk sih, kayak keluarga aku atau teman-teman aku yang nggak main social media biasanya nggak aku post di first account aku. Karena mereka kan punya kehidupan pribadi ya. Belum tentu mereka mau terekspos dengan orang-orang ini. Jadi biasanya aku post yang di first account aku ya kerjaan, teman-teman yang emang sesama public figure, atau emang orang yang accountnya tuh public gitu loh. Buat teman-teman aku yang private atau keluarga mama aku, kakak aku yang private gitu aku nggak post karena
meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bisa kayak gini karena pernah punya pengalaman sebelumnya? Enggak, karena emang aku orangnya hati-hati aja sih. Oh, emang dari dulu kayak gitu. Oke. Kalau Brandon nggak punya juga Apa? pengalaman di stalking ini? Di stok sampai parah banget sih enggak. Cuman ada satu momen di mana yang pas gue syuting Yois Band pas di Jawa. Oh iya. Kan kita kan semua satu cast sama kru kan satu hotel semua kan. Dan memang ada satu fans yang nyamperin ke hotel mulu gitu setiap hari gitu. Kan kita kalau lagi break kan suka duduk di depan karena lebih enak kan, anak-anak bisa ngerokok, bisa nge-vape segala kan di depan. Jadi udah kita nongkrong main kartu segala. Dia datang tapi pas hari terakhir dia nyamperin gua akhirnya, terus dia nangis di depan gua. Gitu, Kak Brandon, aku ini terakhir kali aku ketemu Kak Brandon gitu, dibilang gitu. Terus gue bilang, kenapa? Iya, aku udah mau nikah, ini habis nikah suamiku nggak boleh ketemu Kak Brandon lagi. Lucu banget. Tapi gue jadi kayak terharu juga, lucu banget ya lu harus nurut juga, masa kalau dia ada sesuatu kompromi sama suami ya nggak apa-apa. Tapi ngapain suaminya ngelarang suka sama Brandon Salim? Gak tahu, cuman gue yaudah nggak apa-apa, nggak usah ketemu lagi. Mungkin suaminya lebih suka kali. Jadi kayak, nah ini dia buat aku, dia buat aku. Bukan buat kamu, dia buat aku. Kamu nggak usah ngambil Brandon. Iya, besoknya suami yang nyamperin gue terus. Dia nangis. Oh iya. Tapi lucu, masa stalking lucu lah. Gitu. Iya, karena dia tahu tempatnya. Nah, ini sebelum kita ngomongin seriesnya nih, gue mau berbagi pengalaman gue di stalking. Wih nih. Gini-gini pernah gue. Gini-gini pernah. Suatu hari, ini zaman-zaman masih jadi penulis buku banget deh. Suatu hari gue bangun dari tidur gue. Pas gue buka mata, ada cewek di kamar, Pak. Ada cewek di kamar membawa sebuah bungkusan. Ternyata ngeliatin gue tidur dari tadi. Oh my god, bro. Iya, pagi-pagi, serem banget. Di rumah. Di rumah. Terus pas buka mata kan, anjir nih kenapa dia di sini? Tahu alamat rumah dari mana juga nggak paham apa segala macem. Langsung keluar, waktu itu masih tinggal sama nyokap. Terus bilang, "Ma, ini ada orang asing masuk ke kamar, boleh itu nggak diajak ngobrol?" Akhirnya diajak ngobrol sama nyokap gue. Abis itu udah, dia nggak pernah datang lagi. Cuman dia ngomong udah janji pagi-pagi sama mbak di rumah. Udah janji sama Bang Radit katanya. Aku disuruh langsung masuk kamar. Astaga. Tapi berarti ada selang waktu berapa saat dia ngeliatin gue tidur. Ngerti Dia tahu alamat dari mana, itu ditanya nggak? Nggak tahu, kita nggak tahu. Yang diobrolin sama nyokap apa? Pokoknya jangan ganggu apa segala macam. Detailnya sih nggak tahu, tapi mereka ngobrol di ruang tamu. Cuma gongnya tau nggak apa? Bungkusan yang dia bawa isinya sabun, tapi nggak ada mereknya. Bingung nggak? Ya dia bikin kali. Pakai apa tapi? Dan kenapa? Intinya kenapa? Kita tidak mencari tahu. Itu dibeli di mana ya? Cuman artinya kenapa dia bawa itu gitu. Kayaknya kalau kita mau positive thinking, dia kayaknya lagi bikin brand sabun. Terus dia itu bukan positif lagi tuh. Sangat-sangat pure heart itu. Terus dia pengen kayak pengen kasih Kak Radit cobain sama promosiin, tapi dia nggak enak ngomongnya. Zaman itu belum zaman promo-promo gitu sih. Oh belum ya? Iya belum. Masih zaman nulis blog gitu. Cuman dan akhirnya ditaruh di atas TV. Kan di kamarku dulu ada TV tuh. Taruh atas TV Pak sabunnya. Sahabat gue main, namanya Rizal. Sama kayak best friend-nya namanya Ijal juga. Iya, bener? Nicole. Temen lu juga? Terus. Namanya Rizal. Temen dari SMA 70 dulu. Dia datang ngelihat, ya apaan nih? Enak banget baunya. Sabun, gue bilang. Bawa pulang aja dipakai sabun. Jahat banget. Loh, kenapa jangan dikasih sabun? Tapi kan kita nggak tahu isi sabunnya apa. Bener, kamu. Kulitnya lepas gak? Enggak. Nggak bisa baik-baik aja. Atau enggak yang kayak bikin dia jatuh cinta gitu loh. Ini purity level emang bener 50. 55 sih. Valid. Cuma tapi itu pengalaman yang lumayan ngebekas. Makanya tadi kan nanya Angie kan, jadi ada perubahan nggak? Itu aku berubah sih semenjak saat itu. Hati-hati banget soal alamat. Soal plat mobil. Soal yang kayak gitu. Oh, plat mobil juga? Kan bisa tahu alamat kita dari plat mobil. Kalau dia punya aksesnya ya. Itu kan publik. Oh, publik ya? Iya. Oh. Kita bisa. Benar kan? I don't know that. Ya ke Samsat deh kalau nggak salah. Bisa ada websitenya kok buat ngecek nopol kalau kita mau custom kan. Oh iya ya. Iya, itu langsung kelihatan. Langsung kelihatan siapa yang udah punya. Iya, namanya siapa, alamatnya siapa kita. Mobilnya CC berapa. Lah, I don't know. Kenapa? Oh, baru tahu ya? Iya. Kebetulan saya orang Samsat sih, jadi kalau Oke. Nah, kita ngomongin seriesnya lagi ya. Ini tadi kan seperti tadi Brandon bilang ya, kan biasanya kalau di sini tuh ada pre-interview dulu nih. Terus ada cerita-cerita seru apa? Kita banyak banget nih. Ketika lagi break, Cass sering ke warung untuk main catur bareng.
Iya lagi. Ada momen mereka main catur sama Telco. Ya ternyata atlet catur. Tolong dong, ini siapa sih nyari tim produksi? Telkonya atlet catur dong. Siapa yang paling sering main catur? Brandon. Gue malu lah. Sama Rizal juga. Iya. Sama Rizal juga. Ininya. Chess.com dong. Iya dong. Chess.com Tapi juga. kita sering pakai chess beneran. Kita Iya. lebih sering pakai chess yang fisik. Kirain di chess.com. Enggak, itu kalau udah pulang ke rumah masing-masing sampai rumah masih pengen main catur main mainnya. catur. Iya, kalau kita lagi bareng pasti main catur fisik. Yang paling jago satu grup. Itu telco Satu kita. Gitu. Ya selain ini curang sih emang. karena atlet catur Ya udah, sih. nomor 1 Brandon. Brandon. Nomor 2 Rijal. Ija. Aku sama Ija sama sih jagonya. Skor chess.com lo berapa? Hancur, gue kalau main suka di tengah-tengah cabut soalnya. Oh iya Jelek bener, ya? gue juga lagi. Iya, udah gak peduli Terus sekarang. suka ngata-ngatain juga. Iya, kadang Iya, ya emoji iya, juga. iya. Easy move gitu. Gue suka banget Iya, ngatain. pernah juga kamu. Tapi ke band kan abis itu? Enggak pernah ke Nggak band. boleh main berapa lama? Enggak. Separah itu gue ya berarti ya. Parah deh. Lu jamet deh ngatainnya deh. Separah itu gue. Tapi nggak mau buka skor lo. Jelek skor gue. Jelek ya skornya. Jelek ya. Iya, gue yakin gue lebih jelek sih. Maksudnya sih paling 5 di bawah 1000. Sama di bawah 1000. Ya udah kita skip ya itu ya. Pada pertemuan yang seperti apa kalian sadar nih telkonya jago catur? Kan pasti kan kalian main-main dulu nih. Apa langsung tahu? Mas Vicky duluan yang Ngajak. bawa catur terus kita ikut-ikutan apa gimana ya? Iya karena dia pas kita bilang apa ya gimana ceritanya cuman dia tuh di tas tuh selalu siap. Jadi ada bawa chessboard sama piecesnya kan. Terus udah ada timer gitu. Udah ada timer terus tiba-tiba Sampai ada timer gitu. yang cetek, Iya, yang main cetek gitu lah. Jadi kita merasa ini orang kayaknya serius deh ya. Terus habis itu dia baru cerita, dia buka di tasnya nih, saya pernah ikut PON. Wah gitu. Jadi hari berhari baru kita kayak tahu oh ternyata dia dia jago ada banget. catur, Gitu. iya. Jagonya jago banget. Betul. Jauh banget. Oh gitu. Yang bisa kayak checkmate dalam 2 langkah. Dan kalau lagi hari break dia Oh, kompetisi. yang gitu ya. Yang ratunya dimajuin itu Ya. ya. Iya. Kalau lagi break syuting tuh dia malah kompetisi, nggak pernah break. Jadi ini hari Sabtu break nih, Pak Vicky mau turnamen nih di sini gitu. Dateng ya kalau lagi santai. Pernah lawan sama Nicole ya yang dia tutup mata juga. Dia tutup mata. Tunggu, bentar. Dia tutup mata. Iya. Dia Blindfold. blindfold terus jalannya tuh dari E3 ke E4 gitu misalnya. Dikasih tahu. Oh, dikasih tahu Nicole E3 ya, terus dia gini, gitu. Iya. Ya. Berapa gitu. Dia yang sebutin verbal. Terus diiniin. Eh, Anjir, berarti dia bisa ngapalin papan catur di kepala dia dong. I think he already has it in his head. Wah itu jago banget sih Pak. kacau. Terus tapi ada yang bertaruh gitu nggak nih kalau bisa ngalahin si atlet catur ini? Enggak sih, Udah dia pasti menang soalnya. udah difurfurin berkali-kali tetap misalkan waktu itu Kak Vicky cuma punya waktu 1 menit. Brandon punya waktu 10 menit. Tetap aja dia yang menang. Wah udah OP dia. Iya udah OP tuh harus di nerf tuh. Iya terlalu OP dia. Di revamp. Gue punya ide buat Jeffrey Nicole. Apa tuh? Ide. Di luar ada yang namanya chess boxing, lo tau gak? Enggak tahu. Sumpah lo gak tahu? Enggak tahu. Kan lo kan suka tinju kan? Iya. Bikin satu pertandingan chess boxing. Heeh. Jadi lawannya sama, lo bisa ngelawan dia. Iya. Lo boxing dulu berapa ronde, Oh langsung main catur. habis itu selesai main catur. Boleh tuh. Pulang lo Google, ada chess Oke. boxing namanya. Ih, Chess boxing. seru banget. Jadi gebuk-gebukan, habis itu main catur. Tentu sarungnya dicopot ya, kalau nggak kan. Abis main catur boxing lagi. Habis main catur boxing lagi. Selang-sering berapa ronde. Oh my god. Nanti skornya dikumpulin. Seru sih. Ih, lo cobain deh Iya. chess boxing. Sama Kak Radit kali. Ya, ya saya sih bisa main catur sambil gagar otak ya. Bisa aja sih setelah dipukulin ya. Terus pas lagi syuting, Brandon ribut. Ribut yang mana anjir? Ketika syuting ada kejadian di mana Brandon dan aktor lain ribut. Astaga. Ngapain lu Brandon? Chess boxing. Chess boxing. Bener Brandon. Jangan tanya gue udah masa gue yang Oh ya, jangan Siapa? Brandon yang cerita. Oh ya gimana Angie yang cerita? Jadi mungkin itu a lot of tapi kalau sekarang maksudnya udah baik-baik Udah aja. ketawa Jadi sih, kita udah. semua kalau ngomongin insiden itu tuh bukan sebagai sesuatu yang traumatic, tapi sebagai one of the memories we have aja. Oke. Tapi mungkin waktu itu situasinya tuh kita shooting scene yang berat banget, serius banget, dimana kita tiap kali ulang itu harus dari awal, dan itu dari awal sampai akhir tuh run through. Jadi kita nggak ada itu Cut, nggak berapa shot berapa gitu. scene ya? Kayak 3 ya, 4.
4-6 halaman. 4-6 halaman kita run through. Iya itu. Maksudnya long take gitu. Long take. Oke. Jadi kalau salah ya ulang dari awal. Adegan apa boleh tau gak? Adegan kita berargumen. Iya. Boleh itu boleh ceritain. Adegan kita berargumen, intinya adegannya berat banget. Dan di lokasi ini lokasi warung juga. Di lokasi yang kita sering main warung itu tuh lumayan banyak scene-nya. Jadi setiap kali kita syuting sehari itu benar-benar dari pagi sampai malam. Oke. Dari yang subuh sampai malam, subuh sampai malam. Jadi mungkin di posisi yang semuanya tuh udah capek juga, Kak. Oke. Terus jadi sama-sama inilah syuting, it's a long day. Iya, gitu kan. dan ini juga mungkin bagian dari ini analisis Nicole ya. Kita deket terlalu cepat. Oh gitu, ada gitu Nicole? Iya, kita bondingnya terlalu cepat, chemistry-nya terlalu dekat dalam waktu yang singkat, jadinya belum tahu batas masing-masing nih sampai mana. Ih, make sense lagi, lo pinter banget anjir. Make sense Iya, lagi. make sense. Iya lagi. Karena kita dekat cepet banget, jadi kita Bener. udah ngerasa kayak kita Bener. bro, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang bisa bikin orang ini kesel. Karena kita Iya. ngomonginnya semua hal yang baik doang. Karena kalau udah terlalu sering rasa akrab, kita terlena kan. Iya. Gue bisa nih ngomongin ini nih. Iya, orang gua kita bisa udah giniin nih. kita udah kalau ada satu hal yang kurang dari kita, apa yang orang obrolannya udah kayak gitu, jadi mungkin semuanya ngerasa dekat banget. Brandon dan teman kita ini Iya. emang dekat banget. Oke. Mereka tuh deket banget dan mereka tuh sering banget bercanda. Jadi Oke. mungkin dari sisi teman kita tuh kayak boleh kali ya dibercandain tanpa mungkin melihat keseluruhan kalau situasinya ini lagi tegang, semua orang lagi capek. Terus Brandon di saat itu kayak bisa jangan bercanda terus gak sih? Gitu. Oh, karena lagi capek. Iya, tapi itu lagi iya. take. Hah? Kayak kameramen oke bentar ulang tapi dia masih rolling, Oh. lagi balik terus dia bisa bercanda, jadi semuanya tuh ada on camera. Dipakai nggak? Enggak dong. Kan adegannya ribut. Iya sih itu kak, tapi target. itu pada saat itu aku juga nggak sadar kalau itu beneran. Aku juga kira ini skrip Improv. kali ya, sampai kayak 2 detik serius lagi beneran. Iya. Tapi understandable sih, memang mungkin hari panjang juga ya Hari pada yang saat itu panjang. ya. Tapi sampai sekarang itu nggak menjadi sesuatu yang negatif di mata kita. Enggak, sekarang dia malah bercanda. Nanti kalau satu hari gue dapet Piala Citra, gue akan ngomong tentang cerita ini dan gue thank you Brandon. Kita udah ngomong duluan dan dia belum dapat. kita nggak duluanin dia. Gimana sih? Kita duluan. Tapi maksudnya itu jadi part of our memories and we talk about it on a daily basis as a joke aja, kayak pembelajaran lah untuk kita semua. Ya kan, ya namanya juga ini kerja bareng kan. Iya. Nih di ini gue ya, di kelas kuliah gue ada yang namanya satu kelas perilaku organisasi namanya. Terus ada namanya group think. Itu yang paling bahaya dalam sebuah tim. Group think itu artinya satu tim kerjaannya oke-oke aja, ayo-ayo aja, happy-happy aja. Nah, dia ngasih satu contoh, ada pesawat Challenger di Amerika itu pas lagi terbangin, lagi live gitu, meledak dia Pak di udara. Meninggal semua astronot dan lain-lain, itu project gede banget. Ditelusurin karena para saintisnya itu jadi group think, jadi iya-iya aja. Kayaknya hitungan lo bener. Enggak kok, lo yang bener. Iyalah, oke gitu. Jadi nggak ada yang saling mengkritisi. Agree with everybody. Sehingga argumen atau ribut di dalam sebuah tim itu adalah tanda bahwa timnya sehat. Oh. Karena ada perilaku koreksi di dalam tim itu. Setuju. Jadi kalau Brandon mau jadi astronot, nggak ke situ ya. Argumen terus. Nggak, tapi artinya wajar, nggak Iya, apa-apa, iya, biasa iya, aja. Kan namanya juga lo emang pengen konsentrasi juga kan pas itu. Tapi baikannya gimana? Nah, Kan udah selesai teknik. Abang Dan. Didamaikan. Iya, didamaikan. Gokil Jeffrey Nicole, gokil. Gimana ceritanya? Lo mendamaikan mereka berdua? Waktu hari itu udah kelar, akhirnya kan masih panjang syutingnya. Aku nggak mau antar cast selama sisa hari syuting itu kayak nggak enakan gitu. Takutnya malah ada geng-gengan, malah banyak nanti yang saling nggak suka. Ya. Akhirnya pas kelar aku sama Brandon sama teman kita ini, aku minta waktunya buat ngobrol ke depan kayak. Terus aku kasih kayak aku mikirnya ini sebenarnya lu duluan yang salah karena semua lagi serius tapi lu bercanda gitu. Oke. Dan Brandon juga kayak gini, kayak gitu. Oh, itu diomongin. Diomongin, Di ya. hari itu juga kah? Di hari itu juga.
Oh, ketika selesai take. Ketika selesai take syuting semuanya. Di end of the day pas udah rap dan Oh, pas udah rap hari itu. Terus abis itu udah baikan lah ya. Karena emang kita akrab terlalu deket, jadi kita nggak tahu values atau sesuatu yang kita nggak bisa negosiasi kan. Bener sih. Ya kan, jadi kayak kalau pendirian gue kalau lagi take, gue nggak akan bercanda sampai kita cut. Oke. Jadi kalau lu Lagi sampai take lagi kan? take. Jadi kalau lu bercanda gue lagi masih belum cut nih, gue bisa marah. Lu jangan ganggu gue dong gitu loh. Aduh, tuh make sense lagi. Ya maksudnya itu make sense Iya. banget kan. Iya, Jadi iya, dia iya. belajar dan gue pun juga belajar apa masukannya dari dia ke Iya. gue. Oh, gue gak kalau perlu dari bercanda mata juga dia kayak gitu. gue kira kita soalnya bercanda mulu. Soalnya Iya. emang mereka tuh Tapi kan lagi bercanda take kan? mulu. Iya. Iya, tapi mereka bercanda Iya, iya, mulu iya. kan mereka nih. Jadi dulu salah juga Iya, sebenarnya. 24 jam nih mereka bercanda. Iya, iya. Selain lagi take ya. Kayak mereka nih kalau lagi bareng Seru-seruan aja. nggak ada nggak bercandanya. Jadi mungkin dia ngelihat dinamika hubungan dia dan Brandon tuh yang joking around terus. Oh, iya iya. Tadi tuh too close too soon. Betul. Bercandanya juga pas lagi tag itu berarti dia cuman kayak apa ngelawak-ngelawak aja Iya. gitu ya. Apa Brandon lagi tag dia dari belakang tebak siapa? Itu semarah sih boy. Sutradara juga ngamuk gitu. Ini apa lagi? Nggak gitu ya? Oh nggak gitu ya? Nanti gue mau lihat dong adegannya itu di episode berapa sih? Episode berapa? Ntar kasih tanya Nggak, videonya supaya dong. nanti ini buat teman-teman yang ada di rumah juga kan lagi nonton juga nih terus mau nonton True Stalker ini bisa, oh ini nih pas Brandon ditutup matanya gitu. Oh iya bukan itu ya. Apa itu? Kamu ada apa di situ? Oh, kamu ngevideoin ya? Kamu ada videonya? Oh, ya kita sensor nanti. Oke, oh segitu ya ternyata ya. Oh, itu shock Muka banget. Niko Pak. lucu banget sih. Pak, itu orang shock banget. Shock, kaget lah pasti dia. Ih, shock banget. Gue ngeliat aja shock gue. Makanya aku kayak lagi scene kali ya, oh serius gitu. Karena sini juga lagi kayak gitu. Oke, Kita nah semua. itu hari keberapa syuting? Karena kan nih 40 hari nih syutingnya nih. Minggu kedua ya. Atau 3? Dan syuting True Stalker ini ada satu warung yang kalian suka banget, betul? Nah itu. Iya. Mereka juga baikannya di warung. Oh. Dekat warung. Kenapa dekat warung warung. ini yang ini? Kenapa warung ini menjadi tempat kalian berkumpul itu? Karena kan aku ngerokok ya, jadi banyak case sama teman-teman kita yang ngerokok, jadi kita ngerokoknya ke sana karena di area kuliahnya tuh nggak boleh ngerokok dan sambil main catur juga di warungnya, ada catur juga. Oke, itu ada warga kah di sana di warung itu? Ada. Kayak itu kayak kumpulan warung buat kantin orang-orang kerja sama anak-anak kuliahnya. Oke. Dan kembali lagi karena kita FOMO, yang nggak ngerokok juga kalau Ikut yang juga. Iya. Ikut ngerokok. Semuanya. Ya nggak dong. Ikut nongkrong. Kamu nggak ngerokok tapi kan? Enggak. Iya, iya. Tapi nggak pernah sekalipun aku nggak turun ke warung. Ya, Oke. Selalu ikut. Selalu turun. Aku, Kiara, Haiko, semuanya cewek-cewek. Di sana tuh warungnya lumayan ketat loh, no outside food and beverage gitu. Jadi dia doang yang paling nyantai. Jadi kita seneng banget. Kan kadang kita bawa nasi box kan. Dari tempat syuting kita bawa ke sana, yang lain suka marah kalau dia nggak apa-apa, yang penting pesen minum gitu. Oh, ini ada warung-warung lain di sekelilingnya. Ada, Dan dia yang saingan. paling relax nih. Paling relax. Iya. Paling santuy. Paling Kita ada santuy. foto-foto juga di situ. Banyak fotonya. Seru juga ya ini kalian ya. Kita seru Cerita-cerita banget. syuting kalian ini karena 40 hari itu lama loh itu. Lumayan. Untuk bersama-sama dengan sebuah grup 40 hari lama. Terus kadang libur pun kita bareng. Oh, sampai ke libur bareng ya. Tetap main bareng. Iya, tetap main bareng. Oke. Nah, untuk True Stalker nih, tema-tema apa yang dibahas di series ini? Tadi kita udah sempat ngintip dikit soal persahabatan. Percintaannya gimana? Kenapa? Enggak. Seru. Kalau dari karakter Adiba sih, karakternya di drive sama kecintaan dia sama Agam sih. Kenapa Oke, itu yang stalkernya kan? stalkernya? Kalau agamanya sendiri ada soal itu juga. Akhirnya ada dia. Nggak boleh. Akhirnya Itu iya, boleh. ada di trailer. Yang di trailer boleh. Akhirnya ada kesukaan lah sama Adiba karena niat dia yang konsisten banget buat dapetin si Agamnya ini. Oh, ada percikan-percikan ke situ ya. Iya, ada. Tapi jadi apa enggak, terus apa endingnya kan bisa lihat di seriesnya. Tapi ada mungkin ke arah situ. Iya. Cuman ketika lo pertama kali dapat skripnya gimana? Perasaan lo ini jadi cerita yang menarik kah atau? Jujur di 4 episode terakhir aku seneng banget sih bacanya. Karena kita dapat skripnya tuh 1 episode, terus episode kedua di berapa hari setelahnya. Ketika reading kah atau? Ketika Iya, reading ketika ya nggak reading. langsung dikasih 8 episode gitu. Oh ya? Ya, jadi Jadi kayak kita beneran reading nonton bareng-bareng. gitu. Banyak yang kita reading bareng-bareng. Jadi kayak pas kita ngumpul baru kita baca per episode. Jadi kita semua kagetnya tuh barengan. Iya. Wah itu menarik banget lagi. Kenapa
ini 4 episode terakhir ini menurut lo? Apa itu naiknya jadi ini banget atau? Jadi beda genre sih. Bener. Iya, di 1-4 tuh kayak drama, romance, keluarga. 5-8 tuh suspense, misteri. Kayak nonton itu Parasite. Oh iya. Awalnya kan komedi, terus tiba-tiba suspense tentang. Iya. Itu semenjak si itunya ketahuan tinggal di rumah kan? Iya. Langsung kayak, waduh, kok jadi gini gitu Iya. kan? Nah, pas syuting nih, Angie pernah nangis katanya. Itu pasti Ini karena nggak usah ya. terharu kali ya. Nggak mau ya. diceritain. Nggak usah ya. Nggak usah. Bebas terus kamu. Nggak usah deh. Ya udah oke. Nah pas syuting Angie pernah ketawa. Pernah ketawa, bener. Ketawa. Angie pernah ketawa. Boleh nggak ceritain? Ya kan ketawa-ketawa mah sering lah ya. Ketawa-ketawa sering lah. Karena kan bercanda mulu kan. Tapi ini ada satu cerita juga nih. Salah satu aktor sering bikin speech kata-kata hari ini di grup WA. Salah satu aktor. Bintang. Bintang, koma. Jadi hari. Apa ini maksudnya nih? Jadi ada diawali dengan speech dia gitu untuk mengawali hari. Dia bisa tiba-tiba kayak mungkin dia tuh suka banget ngikut dia tuh dia kan paling kecil ya. Terus aku ngeliatin tuh dia social media banget. Jadi dia segini berarti kan? Enggak. Tadi Enggak. paling muda. Paling muda. Dia 2003 di bawah aku 1 sebenarnya. Tapi muda banget. Muda banget. Dan dia tuh 2003 dia. 2003. Iya. Sorry. Terus dia tuh suka bacain story kita, tapi dia nggak mau react langsung di story kita. Jadi dia screenshot dibawa ke grup, terus dia tiba kayak, Gabby, I think you're so brave today and you are amazing. Dia suka kayak komplimen. Dan di hari terakhir masing-masing karakter rap, dia tuh bikinin kita kata-kata panjang. Betul, masing-masing karakter rap maksudnya selesai di syutingannya gitu. Iya. Oke. Kan gak barengan kan, ada yang rap duluan, ada yang rap seminggu ke depan. Iya. Pas rap dia kasih kita kata-kata kayak perpisahan gitu. Misal siapa yang rap duluan? Cindy, I think Cindy was duluan. first. Iya, Cindy was first. Terus dikasih apa sama dia? Dikasih tahu kayak gimana perasaan dia selama sama Cindy. Oh iya. Jangan bacain buat Cindy, bacain yang buat Brandon, Nicole sama Angie aja. Ya coba. Di antara kalian bertiga siapa yang duluan? Rapnya? Angie ya, kayaknya lu dulu deh. Aku dulu, tapi dia ngasihnya lumayan barengan sama. Di grup kok dia taruhnya? Iya. Ada nggak? Grup ini tuh kalian Cast aja. Cast aja. Oh. Nih kan tuh. Oh ini dia nih. Baca. Ya ampun panjang banget. Buat siapa nih? Ini Kiara, ini Brandon. Oh itu ada foto Brandon segala. Iya. Karena dia pernah nge-post juga di story dia, the best Virgo I've ever met. Iya. Dia emang ekspresif aja nih. Nih Nicole. Best Virgo. apa kata dia? Jeffy Nicole, the badass from Pariaman, the James Dean of my generation. James Dean, mantap Bener James sih. Dean. Dia kayak the rebel without a cause. Call, makasih banyak udah ngasih gue lesson tentang gitu-gitulah. Dia ini banget ya orangnya ya, sangat appreciate gitu Sangat ya. appreciate. Juga Terus kali ya. dia tuh lumayan yang paling aktif di grup. Dia bisa yang kayak setiap hari tuh setelah syuting grup kita masih hidup karena dia ada. Oh. Karena dia ada aja topik yang dia bawa setiap hari. Tapi dia pernah ngomong ke antara dia ngomong di grup atau apa, dia kayak, sorry ya kalau misalkan gue kurang aktif di grup. Padahal dia doang. Tunggu. Gua pengen suatu hari kalian ngeliat handphone dia. Oh. Di grup apa aja yang dia ikuti. Karena ini aja standarnya dia tidak aktif. Berarti di grup-grup lain. Di grup-grup lain. Yang lebih aktif. Dia aktif apa dia? Aku penasaran gue ngeliat grup dia yang lain tuh. Bener juga lagi. Tapi ini dong, jawabannya Nicole terhadap kata-kata indah itu. Coba kita The lihat. James Dean of our generation. Lu balas gak sih? Jawaban Kayaknya Nicole. Nicole gak balas ya. Dia gak balas. Nicole, itu orang udah muji-muji lo. The badass from Pariangan. Apa Pariangan ya? Pariaman. Balas gak ya? Masa lo gak balas? Nggak, Nicole gak balas. Iya. Nicole gak balas. Lupa bang, udah Lupa. baca, udah ada reply-nya, tapi lupa ngetik. Oke. Tapi Nicole emang suka gak balas chat gitu. Kamu deh Angie, dia bilang apa dan kamu balas apa? Dia bilang Angie, the Waduh harus 3 Marceria. kih tuh. Iya, dia selalu 3 kali. Oh iya selalu gitu. Iya, selalu. Kayak ini ya manggil jin ya. Angie. Asli. Kayak Beetlejuice.
Terus. The Marcheria, The Master of Tennis and Pilates, The Gokil. L'amour de ma vie. Apa? L'amour de ma vie, L'amour de lagunya ma vie. Billie Billie. Eilish. Oh, Billie Eilish, oke. Terus ya kayak Angie, your warm personality makes you easy to like by those around you. Still remember how you mesmerize. I'm pas reading kayak cakep banget. Terus ya kayak I'm the master of memorize. Tahu nggak sih Nji apa yang paling ngangenin dari lu? Apa? Suara lu Nji yang khas banget, bahkan it creates something unique buat karakter yang lu mainin. Iya, bener Even sih. Mika pas reading bilang, Tang suaranya persis kayak di pertaruhan. Haha, Mika, love you man. Oh, ke orang lain. Tiba-tiba ke orang lain. Ini balik lagi. Dia pikir dia. Mika baca ya. Terus kayak, Angie thanks ya udah ngedorong gue buat keep finding my potentials while I'm still in a young age. I will never forget you for ini, udah jadi core memory buat gue. Dan Gokil. ingat terus pas lu denger lagu, dan bakal ingat lu terus pas denger lagu Wildflower, L'amour de ma vie, sama Sialan. Jangan lupa ya sama gue walaupun lu sibuk tenis dan pilates. Lo best Angie. Terus aku balas kayak aku baik, aku kayak haha thank you for your ball of energy Tang. On days I have bad moods, you would radiate good energy that spreads positivity to people around you. Much love. Keren. Gitu nih kok. Tapi dia benar-benar lucu banget. Menurut aku kita tuh bisa sekocak ini karena ada bintang in our Bener. circle. Berasa kalau dia tuh kayak jadi lem dari grupnya ya. Iya, karena dia selalu ngomong. Kalau nggak kita mungkin nggak ada yang inisiasi untuk ngomong. Iya. Tapi kenapa Brandon doang yang mukanya gede banget di pas perpisahan? Karena Virgo. Oh, Virgo terbaik Mereka yang double tadi Virgo. itu. Dua-duanya Virgo. Dua-duanya Virgo. Oke. Ada yang Capricorn nggak di sini? Saya. Sama. Dia pakai Capricorn sama. Desember Januari Desember. Oh, bentar lagi dong ulang tahun. Iya, tanggal 28. Oh. Diko tanggal berapa? 15 Januari. 15 Januari. Personality-nya mirip. Oh iya, lihat dong. Apa tadi quote-nya di mana semua cowok sama aja? Oh iya. Apa tuh? Udah mulai capek sama cewek udah mulai capek dengan kata-kata semua cowok sama aja. Makin hari makin berasa kayak Jeffrey Nicole. Karena semua cowok sama aja. Quote siapa yang? Itu Ada tadi kita lagi. template di Twitter gitu Ya kayak astaga. ketika semua cewek ngomong semua cowok sama aja, di situ gue berasa mirip Jeffrey Iya. Nicole. Itu template-nya tapi dari Twitter 2010 awal waktu Kinan Pierce Oh, ini ya ganti gitu ya. Iya. Iya. Oke, tapi dia Capricorn banget tau sebenarnya. Kenapa? Gimana? Kelihatannya dia cuek, tapi dia ngelihat, merhatiin, terus ngedamain. Itu Kayak Capricorn ya. Oh gitu ya, Capricorn gitu. banget. Terus kalau malam suka lapar nggak? Bener lama dulu deh. Gue mikir serius dulu. Emang ada hubungan? Oke, kita terakhir nih kita ngomongin True Stalker lagi. Untuk yang lagi nonton nih, kira-kira apa kebaruan apa yang mereka bisa dapat dari nonton series ini? Yang menarik dari series ini apa nih untuk yang di rumah? Selain ceritanya yang penuh plot twist, kayak plot twist dalam plot twist, terus kayak kita kalau nonton disuruh nebak siapa sebenarnya pelakunya. Di True Stalker juga ada game di dalam seriesnya. Game apa tuh? Jadi kan ini full tentang social media kan. Pokoknya heavily ada social medianya, gimana jelasinnya? Digital lah. Pokoknya Sangat digital era, banyak stalking scene lewat buka Instagram iya. apa segala macam. Oke, Jadi I see. di setiap scene buka Instagram ada username yang bisa kalian ketik gitu loh. Yang bener? Iya, Ada jadi Instagram ada aslinya. Terus Oh kalau ya? kalau Filmnya. kalian search username Instagramnya, di salah satu itu ada Instagram yang ada clue menuju clue selanjutnya sampai episode 8. Yang bener nih. Ya, terus kalau Wah, sampai seru episode 8 kalian nemu username Instagram yang benar, kalian dapat hadiah iPhone 15. Yang bener. Iya. Banyak loh iPhone 15 itu, satu aja gue. Kali 15 Bang. Oke, jadi oke, ini menarik nih. Jadi itu dari episode 1 udah bisa. Iya, ada. Oh, episode 1 nanti kan ada banyak
ini ya muncul pop up or something gitu ya. Gitu. Terus ada salah satu akun Instagram @something gitu, diklik di situ ada petunjuk. Ada petunjuknya. Petunjuk untuk menyelesaikan apa? Sebuah misi teka-teki. Ada misinya dijelasin Misi ya? ya. Wow. Yang kalau dirunut sampai 8 episode Dapat hadiahnya. wah gokil, seru banget. Itu baru itu. Jadi Iya, kayak interaktif pertama, gitu ya. iya. Interaktif ya. Wow, oke. Kalau dari Angie apa? Kalau tadi kan dari sisi ada gamesnya, ada apanya. Kalau dari Angie yang menarik buat penonton apa nih? Supaya mereka buka video dan menonton series ini. Kalau buat aku ada pelajaran yang bisa diambil sih, which is enggak semua yang terlihat jahat itu beneran jahat dan buruk, enggak semua yang terlihat baik itu sebenarnya baik. Oke. Karena di sini banyak layer-layer di mana apa yang ditunjukkan dan apa yang sebenarnya tuh beda. Jadi mungkin jangan judge a person too easily. Oke. Itu berlaku di kehidupan nyata ya? Berlaku di Iya kehidupan nggak sih? nyata. Kadang-kadang kita ngeliat nih orang baik ternyata gimana gitu. Dan sebaliknya juga. Iya. Dan di True Stalker aku ngerasa itu banget sih. Yang kelihatannya buruk belum ternyata nggak seburuk itu, dan yang kelihatannya baik oh ternyata banyak di belakang itu ya. Oke. Gitu. Kalau Brandon apa nih buat yang di rumah? Sama sih buat nambahin Angie kali ya. Karena kita kalau ngeliat dalam kehidupan, kita ngeliat objek, kita ngeliat seseorang itu selalu dengan cara kita sendiri, bukan sebenarnya apa adanya. Oke. Ya kan, apalagi dengan kita stalking, kita mendapat informasi ya, kita cernah dengan diri kita sendiri. Gua nanya tentang Nicole ke Radit mungkin berbeda sebenarnya tentang gue nanya Nicole ke Angie. Semua punya summary mereka berbeda-beda. Oke. Jadi di sini tuh bisa menceritakan ada masalah apa, kita stalking apa, dengan informasi ini kita bikin summary yang semuanya beda. Gitu, akhirnya banyak problem akhirnya keluar juga gitu ya, banyak asumsi gitu, and too much of anything can kill you. Ya, ini too much stalking akhirnya mengakibatkan hal yang mungkin menjadi buruk gitu ya. Iya. Dan itu yang juga jadi pertanyaan di kepala penonton kan, ini bener apa enggak? Iya. Gue bisa percaya sama karakter ini apa enggak? Itu Ya nggak dia, sih? iya, Kayak gitu-gitu. Karena nanti penonton juga punya versi mereka, kayaknya bukan Gali deh, atau kayaknya bukan Agam deh gitu kan. Atau orang di luar circle ini. Mungkin di luar circle kayaknya bukan yang ini deh gitu kan. Iya, Jadi jangan-jangan itu bikin si seru, gitu. atlet catur lagi jangan. Pak Vicky. Oke teman-teman, terima kasih udah datang mampir hari ini ya. Thank you semua yang juga udah nonton. Jangan lupa nonton True Stalker di video. Thank you semua, dadah.